Telaga Humanistik. Jika Umar bin Khattab berbicara dengan anggota DPR dan Menteri Keuangan soal APBN, mari kita membayangkan Anda di suatu malam di Gedung Nusantara, Senayan. Sidang paripurna DPR tentang anggaran pendapatan dan belanja negara memasuki babak krusial. Para legislator sibuk memeriksa tabel, grafik, dan pasal-pasal tentang rancangan anggaran yang tebalnya setara kitab suci fiskal. Menteri Keuangan duduk dengan wajah tegas, bersiap mempertahankan asumsi makro, proyeksi pendapatan dan defisit yang dikalkulasi presisi. Namun tiba-tiba, keheningan menelusup ketika pimpinan sidang mengumumkan kehadiran tamu kehormatan. Saudara-saudara sekalian, hadir bersama kita Umar bin Khattab, Khalifah kedua dalam sejarah Islam, pemimpin yang dikenal karena ketegasan dan sikap adilnya. Seluruh ruangan mendadak terdiam. Para anggota DPR yang biasanya lihai berdebat saling memandang, seolah sejarah melintasi ruang untuk duduk di hadapan mereka. Umar melangkah ke mimbar tanpa jas formal, hanya mengenakan pakaian sederhana yang menandakan ketegasan hidup zuhud. Ia memandang sekeliling dengan sorot mata yang menembus layar proyektor dan berkas-berkas tebal gunung. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, ia membuka pembicaraan. Anggaran negara bukan milik kalian, bukan milik penguasa, tapi milik rakyat, terutama yang lemah, yang lapar, dan tak punya daya. Para legislator hanya terdiam, tanpa bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu menembus jantung kalkulasi politik dan kepentingan setiap partai politik. Bayangkan, dialog yang kemudian terjadi saat seorang anggota DPR memaparkan rencana pembangunan mega proyek dengan dana triliunan rupiah. Umar bertanya tajam, berapa banyak anak yatim yang bisa kalian beri makan dari dana sebesar itu? Sudahkah kalian memastikan setiap rakyat yang kesulitan ekonominya terlindungi sebelum menandatangani kontrak ini? Ketika Menteri Keuangan dengan penuh percaya diri mempresentasikan defisit anggaran sebagai hal yang wajar, Umar menatapnya dan berkata, defisit boleh, jika itu demi rakyat. Tapi setiap rupiah yang kalian belanjakan adalah amanah yang akan ditagih di dunia dan akhirat. Bayangkan pula, saat Umar memeriksa pos-pos anggaran yang syarat dengan markup, ia mungkin berdiri dan berkata tanpa tedeng aling-aling, potong anggaran yang perjalanan dinasnya mewah, hapus proyek yang hanya memperkaya segelintir orang. Jika kalian takut kehilangan dukungan politik, ingatlah, takutlah pada pengadilan Allah ketimbang kepada sorak partai kalian. Kalimatnya menggema membuat anggota DPR yang biasanya gesit berkelit mendadak tak berkutik. Umar bin Khattab mungkin mampu mengguncang kesadaran mengingatkan bahwa APBN adalah amanah, bukan komoditas. Namun politik Indonesia bukan hanya soal moral, ia adalah labirin kepentingan, kompromi koalisi dan seni mempertahankan kekuasaan. Ketegasan Umar mungkin membuat banyak terinspirasi, tapi yang lebih menakutkan adalah bagi mereka yang nyaman dengan abu-abu anggaran. Pada akhirnya, kehadiran Umar bin Khattab di ruang paripurna bukan hanya sebuah fantasi sejarah, melainkan cermin kolektif. Ia memaksa kita untuk bertanya, apakah anggaran yang disusun untuk kesejahteraan rakyat ataukah untuk kemegahan kekuasaan? Apakah APBN adalah alat keadilan ataukah sekedar daftar belanja politis? Ibarat petir yang membelah langit Senayang, kata-kata Umar akan menjadi pertanda peringatan yang keras dan tegas. Satu jalur menuju keberanian moral yang membela fakir miskin, satu jalur lain menuju kompromi yang mengekalkan ketidakadilan. Dan di tengah politik anggaran kita yang kian bising, di mana angka lebih keras daripada nurani, kita semakin sadar betapa berharganya sosok seperti Umar dalam kondisi seperti ini. Dia jujur, tegas, dan tak gentar menuntut keadilan. Sebab tanpa keberanian moral seperti itu, APBN akan tetap tebal di kertas, tapi kosong di hati rakyat. Saya Ansar Aminullah dalam Telaga Humanistik.